Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so the basic. Dalam the basic ini akan mencakup materi mengenai beberapa hal penting yang akan kita pelajari dalam mata kuliah EAP, English for Academic Purposes, beserta subject matters yang akan kita bahas selama 16 tatap maya. Okay, let's start with the keywords, part of speech and genre. Jadi, kata kunci yang akan kita pelajari dalam 6 perkuliahan ini adalah mengenai part of speech dan juga genre. So, what is part of speech and what is genre? Part of speech. Dalam bahasa Inggris, ada 8 jenis part of speech atau kelas kata. Yang pertama yaitu nouns. A noun is a thing, person, place, or idea. Noun dalam bahasa Indonesia adalah kata benda. Nah, jadi bisa kata benda, orang, tempat, atau sebuah ide abstrak. Part of speech yang kedua yaitu verbs. A verb is an action. Dalam bahasa Indonesia, verbs disebut sebagai kata kerja. Kata yang menunjukkan action atau kegiatan. Yang ketiga yaitu adjectives. An adjective describes a noun. Dalam bahasa Indonesia, adjektif disebut sebagai kata sifat. Kata sifat mendeskripsikan sebuah kata benda. Yang keempat yaitu adverbs atau kata keterangan. An adverb describes a verb or an adjective. Dikatakan bahwa kata keterangan atau adverb itu mendeskripsikan kata kerja atau kata sifat. Nah, kemudian prepositions atau kata depan. A preposition shows direction. Dikatakan bahwa preposisi atau kata depan itu menunjukkan posisi. Nah, yang kita tahu in, on, at, under, etc. Kemudian conjunction atau kata hubung. We use conjunctions to link words, phrases, or clauses in sentences. Dikatakan bahwa kita menggunakan kata hubung untuk menyambung atau menghubungkan beberapa kata, beberapa frasa, atau beberapa klausa. Nah, karena kalau menghubungkan, yang dihubungkan berarti lebih dari satu ya. Berikutnya adalah pronouns. A pronoun replaces a noun. Dikatakan bahwa pronoun atau kata ganti itu menduduki atau menggantikan posisi kata benda. Kemudian interjections atau kata seru. Dikatakan bahwa an interjection is a sound that conveys a particular meaning. Nah, jadi kata seru ini adalah suara atau sound yang di dalamnya mengandung makna tertentu. Jadi tidak hanya sembarang kata atau teriakan yang diucapkan, tetapi dalam teriakan atau suara itu menyimpan makna. Semisal kita bilang, hey, nah itu bisa jadi maknanya, jangan mendekat. Nah, karena posisinya terlalu jauh, maka hanya berseru, hey. Gitu. Oke, berikut adalah part of speech yang akan kita pelajari dalam perkuliahan bahasa Inggris, English for Academic Purposes. Each part of speech explains not what the word is, but how the word is used. In fact, the same word can be a noun in one sentence and a verb or adjective in the next. Nah, dikatakan bahwa masing-masing part of speech itu tidak menerangkan apa makna kata, tetapi bagaimana kata itu digunakan. Tentunya ketika menggunakan kata digunakan dalam kalimat atau frasa ya. Nah, karena faktanya bahwa kata yang sama itu pada satu kalimat bisa berfungsi sebagai noun atau satu frasa bisa berfungsi sebagai noun,
Tetapi dalam kalimat lain atau frasa lain, dia juga berfungsi sebagai verb atau kata kerja, atau bahkan kata yang sama juga bisa berfungsi sebagai adjective. Nah, ini salah satu contoh. It is love. Nah, dalam kalimat yang pertama, kata love berfungsi sebagai kata benda atau noun. Ini cinta. Nah, cinta di sini kata benda, dikatakan sebagai benda. I love everything he does. Saya menyukai semua yang dia lakukan. Nah, kata love pada kalimat berikutnya, pada kalimat kedua ini, di sini berfungsi sebagai kata kerja atau verb. Nah, bisa dicermati ya, kata yang sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda ketika digunakan dalam kalimat yang berbeda. Nah, inilah part of speech. Okay, the first is nouns. Nah, bagaimana nouns digunakan dalam kalimat? Kita cermati kalimat yang pertama. Untuk kata yang saya beri tanda hijau, ini adalah verb. Nah, diingat kembali ya, bahwa susunan dalam membuat simple sentence atau kalimat sederhana adalah mempunyai subject, verb, atau subject, verb, complement. Nah, untuk semua yang berwarna hijau, ini adalah verb, menandakan bahwa semua ini adalah sentence. Okay, let's have a look at the first sentence. We drove over the bridge. Nah, di sini yang saya italic dan juga underline adalah kata bridge. Jadi noun atau kata bendanya adalah bridge. Nah, jembatan. Di sini bridge adalah common noun, kata benda umum. Karena jembatan yang dimaksudkan belum spesifik. Nah, bisa dicermati ya, bridge noun berfungsi sebagai di sini complement, posisinya setelah verb drove. Kemudian kalimat yang kedua. They drive across the Brooklyn Bridge. Nah, subjeknya they, verbnya drive. Kemudian Brooklyn Bridge adalah noun. Di sini dia sebagai proper noun. Jadi kata benda yang sudah spesifik. Jembatan yang mana? Jembatan Brooklyn namanya. Oke. Kemudian kalimat yang ketiga. I have absolutely no imagination. Subjeknya I, verbnya have, absolutely no imagination complementnya. Nah, di sini noun atau kata bendanya adalah imagination. Saya tidak punya bayangan sama sekali. Nah, imagination, bayangan, imajinasi itu adalah kata benda abstrak. Nah, karena tidak bisa dipegang ya. Kemudian, the fourth sentence, kalimat keempat. Peter throws a really wild party. Nah, subjeknya Peter, orang, ini juga termasuk kata benda, person ya. Terus adalah verbnya, kemudian a really wild party sebagai complementnya. Party adalah noun. Nah, jadi Peter itu menyelenggarakan pesta, pesta yang seperti apa? Yang liar. Nah, di sini. Mungkin pestanya ramai sekali, nah maka dikatakan wild. Nah, Peter itu person, noun, masuk noun. Party itu sebuah event atau acara ya, masuk ke dalam noun atau kata benda juga. Oke, kalimat yang kelima. The cat is being funny. Nah, kucing itu bertingkah lucu. Nah, cat itu masuk dalam concrete noun, kata benda konkret ya, karena bisa dipegang. Nah, ini adalah beberapa contoh penggunaan kata benda dalam sebuah kalimat, baik sebagai subjek ataupun sebagai complement. Nah, bisa dicermati ya. Next, verb, kata kerja yang menunjukkan action. I dreamed about a nice thing. Nah, saya bermimpi mengenai hal yang menyenangkan. Kata dream, sekali lagi, semua kata yang saya beri warna hijau adalah verb. Nah, jadi susunannya subjek I, verbnya dreamed about nice thing. Kemudian kalimat yang kedua, winning all the money adalah subjek, kemudian verbnya was, verb be ya bentuknya, verb be. Verb be itu is, am, are, was, were, nah itu verb be. Karena winning all the money itu satu, subjek
singular, tunggal, maka memakai verb be was. A dream come true. Jadi memenangkan semua uang ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Nah, objeknya a dream come true. Kalimat yang ketiga, she, subjek, walks adalah verbnya 3 kilometers to work every morning. Dia, actionnya berjalan 3 kilometer untuk bekerja setiap pagi. Oke, bisa dicermati posisi verb pada kalimat positif itu setelah subjek. Ini adalah simple sentence. Oke. Berikutnya adjectives. Sekali lagi yang saya beri warna hijau adalah verb ya. Yang saya italic dan juga underline adalah adjektifnya. I dreamed about a nice thing. Nah, I subject, dream-nya verb, about nice thing adalah komplementnya, di mana kata nice itu menyifati benda thing, jadi hal yang menyenangkan, menyifati adalah adjektif, kata sifatnya. Kemudian kalimat yang kedua, my dream house was a big and comfortable one. My dream house itu subjek, di mana inti subjek ini adalah house, rumah. Rumahku itu besar dan nyaman. Nah, ini disifati rumah yang seperti apa? Rumah impian. Nah, jadi kata dream berfungsi mensifati kata house. Jadi rumah impian saya. Rumah impian saya itu besar dan comfortable. Oke, bisa dicermati ya. Kata dream dalam satu kalimat dia berfungsi sebagai verb, di kalimat lain dia berfungsi sebagai adjektif. Nah, kalau big ini asli, memang dia kata sifat besar, sifatnya besar. Comfortable dia sifatnya nyaman. Okay. Next adalah adverbs, kata keterangan. Apa saja yang bisa berfungsi sebagai adverbs atau keterangan dalam kalimat? Nomor 1, put the milk back in the fridge. Nah, ini langsung put verb. Sekali lagi, yang saya beri warna hijau adalah rangkaian kata kerjanya. Di mana subjeknya, nah, mengingatkan kembali ada kalimat yang disebut sebagai kalimat perintah yang nanti mendetail akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan kita selanjutnya ya. Put, ada kata perintah diawali dengan kata kerja pertama. Jadi subjeknya tersimpan. Kalau kita mau memerintah seseorang, yang kita perintahkan itu siapa sih? Orang yang di depan kita. Jadi you. Nah, you put the milk back. Kamu tolong letakkan susu itu kembali ke kulkas. Nah, mungkin setelah diminum ya. Jadi tidak diawali subjek karena dianggap dalam kalimat imperatif subjeknya sudah jelas. Put the milk back in the fridge. Jadi keterangannya adalah in the fridge. Letakkan susu itu kembali. Di mana? Di dalam kulkas. Nah, keterangannya ini diawali oleh preposisi in the fridge. Oke. Untuk kalimat yang kedua, subjeknya you will have to answer sebagai rangkaian verb. Answer ini ya menjawab, kamu harus menjawab. Fast. Bagaimana menjawabnya? Fast, quickly, dengan cepat. Nah, jadi kamu harus menjawab. Bagaimana menjawabnya? Dengan cepat. Nah, ini keterangannya. Bagaimana? Menjawab pertanyaan bagaimana? Dengan cepat. Kemudian number 3. In theory, women can still have children at the age of 50. Nah, in theory di mana? Dikatakan dalam teorinya bahwa para wanita itu masih bisa mempunyai anak. Kapan? Atau saat kapan? Time. Nah, at the age of 50, pada usia 50. Nah, jadi ini menunjukkan waktu. In theory ini adalah keterangan. Still juga keterangan, adverb. At the age of 50 adalah adverb of time. Nah, keterangan waktu. Oke, kalimat berikutnya, number 4. Sometimes it is best not to say anything. Sometimes ada saatnya, kadangkala yang terbaik adalah diam. Nah, jadi kata sometimes, kadangkala ini adalah adverb. Nah, dikatakan adverb keseringan.
atau istilahnya adalah adverb of frequency. Nah, kalau kalimat ini menyatakan ada kalanya diam adalah yang terbaik, tetapi saya harap di kelas saya teman-teman tidak diamnya. Saya harap kalian make a noise. Jadi banyak pertanyaan, banyak kepenasarannya. Oke, jadi ini adalah contoh penggunaan adverb dalam kalimat. Next is prepositions atau kata depan. Put the milk back in the fridge. Nah, kalimat yang sama di mana put sebagai imperative word-nya, imperative verb-nya, the milk back in the fridge. Nah, dalam frasa in the fridge yang tadinya disebut sebagai adverb, kata in ini adalah preposisi. Nah, jadi menunjukkan posisi ya, di mana in, di dalam fridge, kulkasnya. Nah, preposisi menunjukkan posisi in. Kemudian number 2, in theory. Nah, in juga preposisi. Kemudian at the age of 50, at, nah pada ini juga preposisi, of juga preposisi. Kemudian nomor 3, the train was delayed because of the bad weather. Nah, keretanya, subjek, was delayed sebagai verbnya, because of the bad weather. Nah, kata because of, karena ada of ya, because of, menyimpan makna karena, mengawali kata the bad weather, karena, ini adalah preposisi. Nah, kalau because saja itu conjunction, tetapi kalau because of, itu adalah preposisi, kata depan. Nah, bisa dicermati ya. Next is conjunctions, kata hubung, menghubungkan rangkaian kata atau frasa, beberapa frasa atau beberapa klausa. Nah, a conjunction is a word that joins word or word group together. Saya ingatkan kembali, yang saya beri warna hijau adalah verb. Nah, conjunction-nya adalah yang italic dan underlined. Nah, that ini conjunction. Berarti kalau ada conjunction, ada yang dihubungkan. Yang dihubungkan apa? Sentence dengan sentence. A conjunction subject is sebagai verb a word. Nah, ini adalah kalimat yang pertama. Kemudian joins, verb, word. Ini adalah kalimat yang kedua. Jadi kata that menghubungkan klausa dengan klausa. Ada kata or. Nah, yang dihubungkan mana? Words menghubungkan words, kata atau kelompok kata. Nah, yang dihubungkan kata dengan frasa ya. Frasa dengan frasa ini. Oke. Jadi ingat bahwa ketika ada conjunction berarti pasti ada yang dihubungkan. Nah, untuk pembahasan conjunction akan kita bahas pada subject matters meeting berikutnya. Oke, bisa dicermati ya. Ingat bahwa conjunction itu menghubungkan. Jadi yang dihubungkan pasti lebih dari satu. Berikutnya adalah pronouns atau kata ganti. Pada kalimat yang pertama, don't, ox, and view. Nah, ini juga imperatif. Bentuknya kalimat negatif. Nah, jangan ox tanya sebagai verbnya Andrew. He would know. He would not know. Nah, kata he adalah pronouns. Dia menggantikan noun person Andrew, yaitu seorang laki-laki bernama Andrew. Kemudian pada kalimat kedua, if your sister is around, if-nya conjunction, your sister sebagai subjek, is-nya adalah verb be, around sebagai complement, bring her to. Bring sebagai verb, ini juga imperatif ya. Ajak dia atau bawa dia. Her, pronoun menggantikan kata sister. Nah, jadi kembalinya ke sister. Dia perempuan. Nah, kata ganti dia perempuan, sisternya. Ini dua kalimat. Kalau ada dua kalimat, masih ingat ya, dihubungkan oleh satu conjunction. Conjunctionnya apa? If. Nah, jika saudara perempuanmu ada,
ajak dia. Nah, dia, her, ini adalah ke sisternya. Nah, bisa dicermati ya, pronoun atau kata ganti ini. Kemudian kalimat yang ketiga, which table is ours? Nah, mana meja kita? Nah, kata ours, kita, itu menggantikan di situ posisinya yang bilang kita itu ada berbanyak orang. Nah, bisa saya, kalian, dan juga teman-teman sekelas kita. Nah, jadi mana meja kita? Kata ours ini menggantikan kami, plural. Jadi orang yang banyak. Nah, ini adalah variasi beberapa penggunaan pronoun dalam sentence. Kemudian kalimat keempat. I, myself, don't like having meal at lunch time. Nah, ini ada istilahnya adalah reflexive pronoun, jadi memantul, refleksif. Jadi kata ganti itu memantul ke subjek itu sendiri atau kata yang dimaksudkan di situ. Kalau yang di sini myself berarti memantul ke saya. Kalau herself berarti memantul ke she, nah dia. I, myself, aku pribadi, nah ini untuk menekankan. I, myself, don't like having meal at lunchtime. Aku itu tidak menyukai makanan yang berat. Nah, pada saat makan siang. Oke, bisa dicermati beberapa variasi penggunaan pronoun dalam sentences. Berikutnya adalah interjections atau kata seru. Nah, di sini saya beri contoh dalam istilahnya pantun bahasa Inggris ya. The interjection shows surprise. Jadi kata seru itu menunjukkan keterkejutan. So, how pretty. Ah, how wise. Nah, seperti penggunaan kata oh. Nah, oh, mungkin karena kaget oh. Atau how pretty, menyatakan betapa cantiknya. Nah, jadi menyimpan keterkejutan. Kemudian semisal seseorang mengatakan atau menjelaskan suatu hal yang kita belum tahu. Nah, kita secara refleks kita mengucapkan nah atau kalau bentuk panjangnya I see, oh seperti itu ya. Nah, itu masuk ke dalam interjection. Kemudian how wise. Nah, betapa bijaksananya. That's why we learn the part of speech, which reading, writing, speaking teach. Nah, karena itulah kita belajar part speech ini ya. Baik yang digunakan dalam skill membaca, menulis, maupun berbicara. Nah, harapannya kita bisa memahami struktur kalimat. Cause grammar needs to be correct to help you earn the word respect. Nah, kalau grammarnya itu benar, komunikasi bisa berjalan. Nah, jadi kita bisa melaksanakan proses komunikasi itu, saling memahamkan, tidak membingungkan. Oke. Jadi itu adalah 8 part of speech yang harusnya sebagai modal kalian gunakan untuk perkuliahan kita English for Specific Purposes yang nantinya tentu akan kita bahas detail pada proses pembelajaran selama 16 tatap muka. Oke, berikutnya zangro. Nah, keywords berikutnya adalah zangro. Zangro has tujuan komunikasi atau communicative purpose. Kemudian structure text atau disebut dengan generic structure. Kemudian ciri kebahasaan atau biasa disebut dengan linguistic features. Nah, jadi yang akan kita pelajari dalam zangro ada 7 jenis zangro, nantinya adalah communicative purpose, kemudian generic structure, dan juga linguistic feature. Apa saja 7 jenis zangros itu? The first is descriptive. Give specific description of something or information about it. Jadi deskriptif itu memberikan penjelasan yang spesifik, yang tertentu ya, terhadap suatu benda atau informasi mengenai benda spesifik tersebut. Kemudian ada report. Give general description of something or information about it.
Jadi kalau deskriptif itu spesifik, kalau report itu general. Nah, jadi bendanya umum. Misal kita membahas tentang kucing, kalau di deskriptif ini mungkin kucing yang bernama Melly. Nah, sementara dalam report, kucing secara umum dalam world, dalam dunia. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah recount. Tells how something happened. Bagaimana sesuatu itu terjadi. Berikutnya adalah procedure. Tells what will be made or done. Nah, bagaimana sesuatu itu dibuat. Kemudian explanation. Explain the process involved in natural and social phenomena. Jadi biasanya menjelaskan proses yang terlibat atau terjadi pada fenomena alam atau fenomena sosial. Kemudian expositions. Put forward a point of view or argument. Jadi ada argumen di dalam teks tersebut. Nah, ada point of view, ada argumennya. Kemudian discussion. Present two points of view or different arguments about an issue. Ada dua sisi, yang satu agree, yang satunya disagree. Nah, jadi bisa dicermati, ini adalah 7 genres that we will learn. Nah, yang akan kita pelajari pada English for specific purposes. Oke. Nah, setelah kita membahas keyword, baik part of speech maupun genre, berikutnya adalah subject matters. Nah, ini adalah agenda kita selama 16 sesi tatap maya ya. Yang pertama adalah kontrak kelas, part of speech. Nah, ini kita bahas pada tatap muka yang pertama. Kemudian pada tatap maya berikutnya yaitu descriptive text. Nah, di sini kita akan membahas tentang noun phrase. Kemudian pada pertemuan berikutnya adalah parallel structure, part and. Nah, di sini saya agendakan kita melaksanakan atau mengambil nilai tes yang pertama. Kemudian comparison. Present tense. Di sini akan kita sisipi pembahasan tentang imperative sentence, kata perintah. Kemudian report text. Berikutnya adalah passive voice. Di sini saya agendakan kita mengambil nilai tes yang kedua, written ya, tertulis. Kemudian pada tatap maya yang ke-8 yaitu modality. Nah, modality yang akan kita bahas khususnya adalah must, will, can, dan juga may. May. Must, will, can, may. Kemudian preposition, conjunctions. Adverb of manner. Ini 31 adalah page-nya ya. Kemudian recount. Cohesive elements. Pronoun. Kemudian procedure. Di sini kita bahas kembali mengenai penggunaan imperative ya. Karena ciri dari procedure yaitu adanya kalimat imperative. Di sini kita agendakan melaksanakan oral test, yaitu tes lisan. Berikutnya adalah explanation, kemudian expositions, discussion, dan present past participle, penggunaan present past participle. Kita harapkan sebelum kalian melaksanakan post-test, nanti ada persiapan, preparation post-test ya. Akan kita bahas dan juga kalian kerjakan soal-soal sebagai persiapan pelaksanaan post-test. Nah, ini adalah beberapa materi yang akan kita bahas selama 16 sesi. Bisa dicermati. Okay, so that's all about the keyword dan juga subject matters. So thank you. If you have any question, you can write it here or you can write it on our WhatsApp group. Okay, so thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.